Asli coy, ini pasangan keren banget sih, cerdas banget membela masyarakat dan untungnya bagi kita semua ya. Bagaimana tidak kita yang setiap bulan itu beli kuota, katakan 100 giga, terus 1 bulan itu nggak habis ya, kuotanya hangus. Nah itu yang mereka gugat ke MK guys, keren banget sih. Analoginya seperti ini, masa kita sudah beli kok ada hangusnya gitu loh, kan itu sudah jadi hak milik kita kuota tersebut. Sama halnya dengan kalau kita beli token listrik 100.000 ya habisnya sampai 100.000 baru habis, nggak ada masa kuota hangus. Nah ini patut sih warga negara seperti ini kita dukung guys, keren. Bro, tahu nggak? Ternyata tiap tahun masyarakat Indonesia rugi sampai 63 triliun rupiah cuma gara-gara kuota internet yang hangus. Telkomsel jadi sorotan soalnya mereka anak BUMN. DPR sampai minta audit, pengen tahu tuh kemana sisa kuota lo yang belum kepake itu pergi. Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap dugaan kerugian negara yang ditaksin mencapai ratusan triliun rupiah. Kerugian ini disebut berasal dari praktik kuota internet hangus serta dugaan korupsi di anak perusahaan PT Telekom Indonesia. Desakan tersebut disampaikan IAW melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung. Menurut IAW, praktik kuota hangus sudah terjadi sejak 2009, di mana sisa kuota internet pelanggan yang tidak terpakai akan otomatis hangus tanpa ada pertanggungjawaban keuangan dari penyedia layanan. IAW memperkirakan kerugian masyarakat akibat hal ini bisa mencapai 63 triliun per tahun atau sekitar 600 triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Ketiadaan regulasi yang mengatur pencatatan dan pelaporan kuota hangus menjadi salah satu sorotan utama. Ketika dinonaktifkan oleh Telkomsel, kemudian berapa bulan kemudian dijual ke tempat lain. Soal mafia kartu halo. Ibu tahu bahwa di media sosial banyak sekali sekarang orang menjual kartu halo harganya ratusan juta, Bu, kalau nomor cantik, Bu. Pertanyaan kami, yang pertama adalah, duit ratusan juta itu masuknya ke Telkom tidak, Bu? Kami minta diaudit hal itu, Bu. Yang kedua, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ketika mereka tidak pakai, kan sekarang orang punya banyak nomor, Bu. Ketika nomor itu tidak dipakai berapa bulan, kemudian dinonaktifkan oleh Telkomsel. Ketika dinonaktifkan oleh Telkomsel, kemudian berapa bulan kemudian dijual ke tempat lain. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Padahal di negara lain hal ini masih dikonfirmasi dulu. Kami coba lihat benchmark di Malaysia, tidak usah jauh-jauh, di Malaysia dan di Singapura. Ketika nomornya habis, kemudian dia tidak bisa bayar, ketika mau dinonaktifkan, jangankan dijual lagi, dinonaktifkan saja, itu ditelepon dulu, Bu, dikabarin dulu si pemiliknya melalui nomor yang lain, Bu. Nah, tapi di Telkom ini tidak terjadi, di Telkomsel, ketika nomornya tidak aktif, dia tidak bayar, maka langsung tiba-tiba dijual kepada pihak lain yang kalau nomornya cantik dijual ratusan juta. Maka kami pengen di 100 hari kerja Ibu, kami minta diaudit. Nanti 100 hari kerja Ibu kami akan panggil lagi di tempat ini. Ibu jelaskan kepada kami hasil auditnya seperti apa. Dan uang ratusan juta yang dibeli oleh konsumen kepada oknum yang ada di Telkom tadi, uangnya masuk ke Telkom tidak? Jadi kerugian yang kemudian bisa diakumulasikan. Kalau 60 giga saya beli, lalu kemudian hanya 20 giga saya pakai, maka 40 giga itu diakumulasikan ke rupiah menjadi berapa rupiah. Nah ini yang banyak tidak terfikirkan, bahwa ini kemana sebenarnya kuotanya. Apakah kuotanya benar-benar hangus, lenyap, hilang, atau kuotanya itu ada, tapi karena waktunya sudah selesai digunakan, maka kemudian kuota itu dijual kembali. Nah berarti kan masyarakat dirugikan, tapi perusahaan mendapatkan keuntungan 2 kali. Kuota yang sudah dijual, kemudian bisa dijual kembali. Nah penjelasan ini belum didapatkan oleh masyarakat. Nah ini kita berharap agar ada penjelasan ini baik dari pemerintah ataupun dari perusahaan yang memang menjual jasa telekomunikasi tersebut. Kiranya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, sebagai the protector of citizen constitutional right, melindungi hak konstitusional warga negara, ini bisa memberikan perlindungan. Dengan cara nanti Mahkamah bisa saja memberikan pemaknaan atau penafsiran terhadap pasal 171 angka 2 yang merubah pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi. Itu kemudian Mahkamah bisa memberikan beberapa tafsir seperti yang kami minta. Pemerintah didesak hapus sistem kuota internet yang bisa hangus. Wah, mantap nih. Jadi Indonesia Audit Watch menuntut pemerintah untuk melakukan audit sistem kuota yang bisa hangus kalau nggak kepakai selama masa aktif. Tuntutan ini ditunjukkan untuk semua provider internet yang selama ini dianggap merugikan masyarakat, yang kalau dikumpulkan potensi kerugian konsumen hingga 63 triliun per tahun. Tuntutan ini didasari karena melihat sistem di negara lain seperti
seperti Amerika dan Eropa, di mana kalau kuota tidak habis selama masa aktif, sisanya akan ditambahkan pada kuota bulan selanjutnya, atau bisa juga dijual kembali ke provider. Malah di India, mewajibkan pengembalian kuota dalam bentuk pulsa atau perpanjangan masa aktif. Tapi kira-kira kalau diterapkan di Indonesia, providernya bakal boncos gak ya? Gimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Bayangkan, kuota sudah dibayar, sinyal masih ada, tapi datanya raib. Bukan dicuri hangus karena aturan. Di negeri digital, yang paling cepat justru hilangnya hak konsumen. Sepasang suami istri dari Bali menggugat aturan kuota hangus ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menyoal pasal UU Cipta Kerja yang dianggap melegalkan kuota lenyap tanpa ganti rugi. Kuota itu dibeli, tapi saat masa aktif habis, sisa ikut dikubur. Bagi pemohon, driver, dan pedagang online, ini kerugian yang nyata. Contohnya Telkomsel, anak usaha Telkom Indonesia, dengan 150 juta pelanggan dan pendapatan grup sekitar 150 triliun rupiah per tahun. Bisnis sah, untung besar. Tapi publik bertanya, kenapa yang sudah dibayar tak sepenuhnya jadi hak? Kini, MK jadi penentu. Kuota itu hak atau sekadar bonus yang boleh hangus. Kejam karena melenyapkan sisa. Ya, benar. Sisa kuota yang sudah kita beli di Telkomsel itu tidak bisa digunakan jika jangka waktunya sudah berakhir. Contohnya gini, kita beli kuota sebesar 40 GB. Nah, tetapi di Telkomsel ini hanya dibatasi waktunya selama 1 bulan, 30 hari. Bahkan ada yang 28 hari. Nah, kenapa sisa kuota yang belum terpakai ini bisa jadi hangus? Kenapa tidak memakai sistem yang seperti token PLN, di mana kita beli, misal dapat 100 kWh, itu bisa dipakai kapanpun sampai habis. Tidak ada masa berlaku atau tidak ada masa expired. Nah, yang jadi pertanyaan, sisa-sisa kuota ini di Telkomsel itu diakui sebagai apa? Apakah menjadi other income atau dijual lagi? Seharusnya ada laporan dari Telkomsel bahwa sisa-sisa kuota tersebut dimasukkan. Sudah baca berita ini? Suami istri gugat aturan sisa kuota internet hangus saat masa berlaku habis ke MK karena sudah melanggar hak konsumen. Wah, ini sih perlu kita apresiasi dan kita dukung. Karena semua masyarakat ketika beli internet, terus ada sisa, masa berlakunya habis, sisa internet kita masih ada 10 giga atau 5 giga, itu pasti hangus. Atau tiba-tiba hilang. Harusnya pihak provider itu menghilangkan sistem masa berlaku. Karena kuota internet yang kita beli itu sudah menjadi hak kita. Mau dipakai ataupun tidak, itu sudah menjadi hak milik kita gitu. Ataupun misalnya tetap diberlakukan masa berlakunya itu, kuota internetnya itu tidak usah hangus, kalau bisa diakumulasikan untuk bulan depan gitu. Seperti kita beli token listrik. Nah, itu kan token listrik tidak ada pengaruh masa berlakunya habis, tergantung penggunaannya. Kalau misalnya dia 1 bulan belinya 200 sampai 400 ribu, kalau penggunaannya irit itu bisa dipakai sekitar 1 bulan lebih. Tapi kalau boros bisa saja kurang dari 1 bulan. Harusnya sistem paket internet itu seperti listrik. Saya sendiri pakai provider T. Kadang masih ada sisa kuota internet saya 5-10 giga setiap bulan. Dan itu ketika masa berlakunya habis, tiba-tiba paket internetnya hilang. Itu hampir setiap bulan seperti itu. Ini kayaknya sistem perampokan secara ilegal gitu ya. Dapat keuntungan berapa provider setiap bulannya itu. Kalau kalian pakai provider apa? Harusnya pemerintah lebih sigap dan kita sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia harus mendukung nih orang ini karena aturannya sangat merugikan kita sebagai konsumen. Salam akal sehat. Sejak tahun 2009 ada satu kebijakan tidak tertulis tapi terus berjalan. Beli kuota tidak dipakai semua, hangus. Misalnya kita beli kuota Telkomsel 100 GB untuk 30 hari. Bayar 150.000 atau kadang-kadang 200.000, tergantung jenis paketnya. Tapi pas hari ke-30 lewat tengah malam, sisa kuota kita mungkin 20-30 GB. Itu langsung hangus. Pertanyaannya sederhana, kemana larinya sisa kuota kita yang kita sudah bayar itu? Apakah tetap masuk ke operator, tapi kita rugikan? Mestinya kan itu masuk ke bulan berikutnya, atau ke pembelian paket berikutnya secara akumulasi.
Bayangkan saja, rakyat Indonesia beli kuota tiap bulan. Tapi jutaan gigabyte, sisanya itu hangus begitu saja. Dan menurut catatan sejumlah pengamat, potensi kerugiannya dari praktek seperti ini itu mencapai 63 triliun setiap tahun. Duit itu lenyap ke awan, ia berputar-putar, tapi tidak masuk lagi ke kantong kita, pembelinya. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Kita beli paket 10 GB misalnya. Itu yang betul-betul kita bisa pakai itu cuma 2 GB. Yang sisanya itu dipecah jadi kuota malam, kuota lokal, kuota aplikasi, kuota planet Mars. Ini termasuk manipulasi bukan? Manipulasi digital. Kita disuruh beli kucing dalam karung kuota, dibalut istilah marketing. Tapi hak kita konsumen itu dikabulkan. Nah, sudah saatnya negara hadir melindungi rakyat dari semacam pemerasan digital ini. Sudah saatnya ada regulasi, kuota sisa harus bisa dipakai lagi atau dikembalikan dalam bentuk lain. Nah, yang pernah mengalami hal seperti ini, komen ya. Jangan diem-diem baik.